Setelah mengalahkan Hunter yang bertransformasi menjadi monster, Suho berkata, "Aku khawatir karena dia mempunyai red name. Tapi dia bukanlah yang tidak terkalahkan." Beru menjawab, "Aku tidak meragukan kemenangan Anda untuk sesaat, Raja Muda. Itu kebohongan yang jelas. Tetap saja aku belajar cara baru untuk bertarung di pertempuran ini. Jadi bukan panen yang buruk kan? Lalu haruskah kita lihat hadiahnya?" Kata Suho dengan puas melihat senjata barunya itu. Dia menerima hadiah Runestone, Storm Slash. Dengan skill Storm Slash, Suho mendapat kekuatan dari Howling Wind yang ditanamkan pada pedang dan bisa menyerang banyak musuh secara bersamaan. Sebuah skill, ini hadiah yang aku inginkan. Aku punya insting tentang bagaimana cara menggunakan skill ini. Lalu Suho mencobanya. Kita lihat untuk senjataku. Pedang Feng Monarch berkata, "Betapa memalukan. Berpikir aku akan mengalami kekalahan di tangan Shadow Monarch. Darah dari semua orang. Tapi ini belum berakhir. Kerakusan terdalam dari manusia. Itu benar. Di saat kau memegangku, kerakusanmu akan menelanmu sepenuhnya." Lalu Suho mengambil pedang itu. Anda telah mendapatkan item, Rakon's Fang. Terlihat lebih bagus dari sebuah pedang goblin, kata Suho. Pedang itu berkata lagi, "Wah, ternyata ada manusia yang tidak bisa didominasi olehku, yang mewarisi kekuatan Monarch of Fangs ini." Dia kaget karena Suho bahkan sanggup memegangnya tanpa terpengaruh. Mari kita lihat skillnya. The Great Spellcaster Kandioro telah memberkahi Anda dengan spell spesial. Anda memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Efek permanen, umur panjang. Semua penyakit, racun, dan status efek akan disembuhkan. Tidur akan meningkatkan kemampuan regenerasi. Skill Storm Slash telah diaktifkan. Sambil mencoba skill barunya, Suho berkata, "Terlihat agak bermasalah. Karena hanya sekali pakai, menyedot banyak mana. Tapi aku suka kekuatan penghancurnya. Responmu mengenai Shadow Extraction itu terlalu rendah jika dibandingkan. Kekuatan Shadow adalah kemampuan yang 100, bahkan 1000 kali lipat lebih hebat." Talim terbangun dari pingsannya. "Kau sudah bangun, Hyo?" "Apa yang terjadi, Suho?" "Itu cerita yang panjang. Apa kau mau mendengarnya sambil berjalan keluar?" Seketika Talim terkejut di depannya ada Hunter yang menyerangnya tadi telah kalah dalam keadaan satu tangannya terpotong. Sampai di luar gate mengantar Talim, Suho berkata akan memeriksa lagi ke dalam untuk melihat jika saja ada orang yang selamat di dalam dungeon. Talim sangat penasaran dengan kekuatan Suho yang sebenarnya. Dan dia merasa itu tidak penting untuk sekarang. Yang jelas Suho telah menyelamatkan banyak orang. Di dalam Suho kembali menghabisi monster yang tersisa hingga naik level. Tidak perlu membuang tenaga sia-sia, karena menurut Beru, monster serigala hanya untuk XP. "Ngomong-ngomong, kenapa seranganmu menurun tiba-tiba?" tanya Suho. Pedang itu menjawab, "Memangnya aku terlihat akan bekerja sama dengan darah dari Monarch of Shadow?" Rakon's Fang, sebuah pedang yang dibuat dari taring Rakan, King of Beasts. Jiwa Rakan tertinggal di dalam pedang, dan mereka yang memiliki status rendah akan diambil jika memegangnya. Efek Disdain for the Weak. Memberikan target yang dituju dengan Fear State selama 1 menit. Semua status minus 50%. Efek Critical Wound. Kesempatan 15% untuk memberikan 2 kali critical damage. Lalu Beru mengejeknya. Sebuah kemampuan untuk melawan mereka yang lemah. Ya elah, malu-maluin. Pedang itu menjawab, "Memalukan. Hunter mana di luar sana yang ingin menyerang target lebih kuat dari dirinya sendiri? Raja Muda menang melawanmu, seorang lawan yang jelas lebih kuat," kata Beru. Mereka berantem berdua-duaan, guys. Sampai Suho mikir, tadi ngomong sama serangga, sekarang ngomong sama pedang yang bisa ngobrol. Aneh banget hidup gue. Suho lalu berjalan terus ke dalam dungeon yang sudah berantakan. Dia menemukan banyak mayat Hunter yang diserang oleh Raken's Fang sebelumnya. Tak ada satupun yang selamat. Pedang itu berkata, "Aku hanya membunuh mereka yang mencoba untuk mengganggu tempat ini.
Ini adalah misiku untuk menjaga sanctuary Monarch of Fangs. Lalu dengan tiba-tiba Suho memegang dan menancapkan pedang itu. Kau diamlah sebentar. Shadow extraction bisa digunakan pada target ini. Shadow extraction juga bisa digunakan pada orang. Beru menjawab, mayat apapun, tidak peduli apapun, bisa menjadi pasukan Anda, Raja Muda. Lalu Suho berjalan keluar dengan menggendong mayat para hunter tanpa menggunakan shadow extraction. Anda tidak menggunakan shadow extraction? Suho menjawab, tidak. Membuat mereka bertarung setelah kematian hanyalah hukuman yang lain. Beru sangat kaget mendengarnya. Hei Beru, kau bilang ini adalah sanctuary seorang monarch kan? Benar. Ayah juga salah satunya. Tapi ada juga monarch yang dia bunuh kan? Mereka itu apa sebenarnya? Apakah ini berhubungan dengan Itarim juga? Anda bisa berpikir Itarim sebagai raja musuh yang sekarang, dan Monarch sebagai musuh yang sebelumnya. Termasuk Anda, rajaku, dengan total 9 Monarch. Ayah Anda Sung Jinwo yang hebat adalah Raja Kematian, Shadow Monarch. Ada juga King of Beasts, Monarch of Fangs. Queen of Insects, yaitu Monarch of Plagues. The King of Monsters Humanoids, the Monarch of the Iron Body. The King of Demons, the Monarch of White Flames. The King of Giants, the Monarch of the Beginning. The King of Snowfolk, the Monarch of Frost. The King of Demonic Specters, Monarch of Transfiguration. Dan akhirnya King of Berserk Dragon, Monarch of Destruction. Meskipun 9 Monarch mempunyai kekuatan yang melebihi akal sehat, di saat ke-8 Monarch menyerang bumi, mereka semua dihancurkan oleh tangan rajaku. Ayahku melakukan itu. Benar, Monarch of Shadow adalah musuh dari seorang yang membunuh masterku, Monarch of Fangs, si pedang nimbrung. Jika saja kekuatanku tidak hilang, aku mungkin sudah menghancurkanmu, keturunan dari Monarch of Shadow, dan melemparmu ke serigala. Suho menjawab, itu seperti aku tidak mengerti perasaanmu. Ayah mungkin melawan Monarch lain untuk melindungi bumi, dan kau pada dasarnya ingin melindungi tempat ini dari tangan penjajah. Keduanya bersikap ingin melindungi apa yang penting bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Itu karena kau selalu menyerangku, karena aku keturunan dari Shadow Monarch. Jika melindungi tempat ini adalah tugasmu, bukankah cukup bodoh jika bermusuhan dengan ayahku yang jelas-jelas mengalahkan Monarch of Fangs? Apa kau bilang? Si pedang kaget. Aku ingin melihat ayah dan ibuku, yang tidak bisa kutemui sekarang karena serangan Outer World. Selama aku meraih tujuanku, aku akan terus mencari kekuatanku, tidak peduli apapun. Jika Itarim memulai invasi, tempat ini tidak akan bertahan dari kekacauan juga kan? Jika kau membantuku, aku akan membantumu untuk melindungi tempat ini. Kata Suho menawarkan sesuatu yang sangat brilian. Bekerja sama dengan keturunan Shadow Monarch. Jadi bagaimana? Adegan berpindah pada hari yang cerah, dengan Talim yang sedang diwawancarai pada sebuah kafe. Bisakah Anda ceritakan musnahnya kelompok penyerang yang terjadi di Dungeon Ireng kemarin? Aku akan menceritakan semuanya. Dia berpikir, bahkan sebagai Ireng, ku yakin cara mereka memperlakukan Suho akan menjadi lebih baik asalkan dia mendapat pengakuan. Ini kesempatan emas untuk membalas kebaikan Suho. Malamnya, sebuah artikel beredar di internet yang membicarakan tentang kejadian seorang hunter Ireng yang menyelamatkan hunter lain di dalam dungeon seorang diri. Artikelnya juga memasukkan wawancara dari saksi mata yang menyaksikan kepahlawanan hunter Ireng yang menyerang semua monster demi menyelamatkan orang-orang, termasuk dari banyak orang yang sudah dia selamatkan. Di suatu tempat, bukankah sudah waktunya untuk mencari porter? Guild Black Tortoise, manajemen tim 2. Tim pickup sudah dipersiapkan untuk mendapatkan beberapa peralatan. Aku rasa kita harus merekrut beberapa hunter Ireng. Aku mengirimkan kalian beberapa kandidat sekarang. Bagaimana menurut kalian dengan yang satu ini? Kata Lee Yung Ho, Guild Black Tortoise tim manajemen 2. Di sini kulihat seorang hunter Ireng
yang mengevakuasi para penggali di sebuah dungeon di rank sambil bertarung dengan Magic Beast. Dan membawa semua Hunter Strike Squad yang terluka. Semua orang kaget tak percaya. Apa? Seorang Hunter E-Rank? Jika guild besar seperti kita mengambil orang ini, bukankah itu akan menjadi judul yang gila? Seorang hero yang naik dari E-Rank. Aku akan memanggilnya secepatnya. Singkat waktu, apa Hunter Suho sudah membalas? Dia diundang oleh Guild Black Tortoise. Sebagai Hunter E-Rank, dia pasti sangat menyukainya. Soal itu, dia menolak. Mereka semua kaget mendengar Suho menolak tawarannya. Dia bilang dia tidak berencana bergabung dengan guild manapun. Hunter tanpa guild? Apa dia pikir dia itu Hunter S-Rank? Ya mungkin dia akan menghubungi kita cepat atau lambat. Dia akan segera sadar bahwa tidak ada alasan untuk dia tidak bergabung dalam guild. Sementara itu, aku mendapat tawaran dari banyak guild setelah kembali dari dungeon. Ada banyak orang yang menginginkan bertemu dengan Raja Muda. Ya tapi mereka hanya mencoba merekrutku sebagai kolektor atau pengantar barang. Kenapa banyak sekali yang menghubungiku? Padahal mungkin karena wawancara si Talim itu kan guys. Jika aku bergabung dengan guild, itu hanya akan menghalangi perkembanganku dalam sistem leveling. Jadi aku tidak perlu melakukannya. Lalu Suho menoleh ke sebelahnya. Ya ternyata ada Reckons Feng di sana. Adegan flashback ketawaran di dungeon. Bagaimana? Shadow dan Fangs membentuk satu kesatuan. Pedang itu berpikir, ada apa dengan bocah ini? Bagaimana bisa dengan mudah dia mengatakan hal itu? Tapi jika Shadow menjadi rekan dan bukan musuh, aku memiliki satu syarat. Bawa aku ke sanctuary yang berbeda dari Monarch of Fangs. Di sofanya, apa kau tahu cara menuju ke sanctuary itu? Jika itu adalah sanctuary Monarch of Fangs, aku bisa menemukan lokasinya mau sejauh apapun itu. Aku bisa merasakan bahwa gate yang mengarah pada sanctuary itu telah muncul. Mungkin itu adalah yang kalian para manusia sebut dengan dungeon break. Jadi sanctuary itu sudah berubah menjadi dungeon type field. Dungeon type field merujuk pada tempat yang telah menjadi kosong, akibat dungeon break yang terjadi pada gate terbengkalai di mana monster tinggal. Lalu Suho mengirim pesan pada pamannya. Paman, aku akan pergi keluar. Tolong jangan khawatir soal diriku jika untuk sementara aku tidak menghubungimu. Setelah selesai bersiap, Suho segera pergi ke tempat sanctuary yang menjadi kesepakatannya. Singkat waktu, Suho telah berada di depan sebuah gerbang. Apa kau yakin ini tempatnya? Iya. Ini sulit. Dari semua tempat ini dimiliki oleh guild hunter. Ilegal untuk menyelinap ke properti pribadi. Dan ku dengar guild hyena dibuat untuk gangster. Jadi sepertinya ada banyak bajingan di sana. Beru berkata, daripada mendengar makhluk kecil itu, lebih baik Anda pergi menaikkan level dan kekuatan. Tapi Suho malah sedang bersiap. Apa yang kau lakukan? Ayo bersiap untuk masuk. Bagaimana dengan guild hyena? Selalu ada cara untuk masalah apapun. Suho menghancurkan CCTV di sana untuk menghindari bukti. Caramu melakukan itu tanpa ragu mirip sekali dengan Monarch. Setelah berhasil masuk, apakah dungeon type field memang biasanya berkabut seperti ini? Kabut ini sihir dari ruang angkasa. Ini memecah pelindung dimensional yang menciptakan celah pada dunia. Karena kabut ini, sanctuary tempatku berada melalui celah dan berakhir terkoneksi dengan bumi. Makhluk dari ruang angkasa itu menggali lubang besar di dimensi kita untuk mengirimkan pasukan mereka ke sini. Itu karena semakin banyak kekuatan sihir yang mereka miliki, semakin mereka terpengaruh oleh pergerakan dimensional. Oh, jadi perlu waktu untuk sosok kuat agar bisa sampai ke sini. Baiklah kalau begitu, aku hanya perlu naik level kan? Tak butuh waktu lama, para monster bermunculan. Razor Cloud Brigade dan Black Shadow Raisin. Tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatanku. Oh, kau berani juga. Sayangnya aku tidak akan menggunakanmu sebagai senjataku. Aku sudah memikirkan caraku untuk bertarung dengan mereka.
Suho berlari menyerang para monster. Cara dasar yang familiar dari tutorial. Menggunakan authority untuk dukungan jarak menengah hingga panjang. Menggunakan kombinasi senjata untuk mengacaukan mereka. Skill Storm Slash diaktifkan. Kemudian mendapatkan alat melalui Shadow Extraction. Ini adalah gaya bertarungku yang baru. Hebat sekali Raja Muda. Jadi ini kekuatan seorang dari garis darah Shadow Monarch. Semakin banyak musuh, semakin lama pertarungannya. Dia menjadi lebih kuat dengan mereka yang dia bunuh. Kalau begini, kami akan kalah dalam pertarungan, ucap si pedang. Kini aku bisa menangani 5 Shadow Soldier setelah meningkatkan status intelligence-ku, kata Suho. Si Beru nyeletuk. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jumlah jutaan pasukan milik sang Monarch. Diem Suho tensi. Mereka sampai di suatu titik. Di sanalah gerbang menuju Sanctuary berada. Gawat, aku tidak menduga kalau masih ada orang di jam segini. Bukannya lebih baik mengalahkan Magic Beast saat cerah. Tapi kenapa malah mereka ada di jam segini? Suho penasaran. Seketika Suho kaget karena melihat beberapa orang yang diikat dan ditutup matanya. Beru, apa aku sedang melihat aksi perdagangan manusia? Sepertinya begitu. Raja Muda kita sedang menyusup. Jadi sebaiknya jangan gegabah. Jika kita ketahuan menyelinap ke sini, para hunter... Belum selesai bicara, Suho sudah tidak ada di sebelah Beru. Dia sudah pergi. Ayahnya detektif kejahatan kekerasan. Kakeknya pemadam kebakaran legendaris. Dan Sung Suho yang berusia 21 tahun, yang tumbuh dengan melihat mereka. Mereka semua memiliki kebiasaan bertindak lebih dulu saat mereka melihat ketidakadilan.